Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi sederhana, lanjutan dari minggu kemarin ya materinya. Cuman di sini kita akan membahas topik tentang regresi Y terhadap X, artinya kita mencari persamaan regresi. Ini materi minggu lalu ya. Yang kedua, lanjutannya yaitu kita akan menguji signifikannya persamaan regresi. Kemudian selanjutnya kita juga akan mencari bagaimana uji linearitas garis regresi yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat yaitu kita akan menguji signifikan dari korelasinya. Nah, saya langsung ke contoh kasus saja ya. Misalkan di sini saya ingin menguji dua variabel X, yaitu dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y, yaitu komitmen organisasi. Pengaruh keadilan distribusi X, ini variabel X-nya ya, terhadap komitmen organisasi, ini adalah variabel Y-nya. Nah, setelah saya distribusikan angket untuk dua variabel ini, saya untuk 10 responden, di sini 10 responden ya, saya peroleh datanya sebagai berikut, yaitu 45, 45, 49, sampai 56. Ini untuk nilai variabel X, dan 53, 53, 53, sampai 60 ini untuk nilai variabel Y. Di sini respondennya ada 10, artinya di sini N-nya sama dengan 10. Datanya ada 10 di sini. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama kita akan mencari persamaan regresinya. Nah, untuk persamaan regresi, yang pertama kita buat dulu tabel bantuan persamaan regresi. Nah, tadi respondennya ada 10, nilai variabel X-nya silakan diurutkan, nilai variabel Y-nya juga sama. Kemudian kita cari jumlah X. Jumlah X berarti kita jumlahkan X semuanya, 45 tambah 45 tambah 49 sampai 56. Saya peroleh sigma X-nya, yaitu 520. Begitu juga untuk Y, 53 tambah 53 tambah 53 sampai 60, saya peroleh hasilnya 560. Kemudian saya kuadratkan X-nya. Saya cari juga X kuadrat, artinya kita berbicara di X saja. 45 kali 45 hasilnya 2025. 45 kali 45 2025. 49 kali 49 hasilnya 2401. Begitu seterusnya untuk X kuadrat. Saya rasa udah paham semuanya ya. Kemudian dijumlahkan hasilnya 27.194. Begitu juga untuk Y kuadrat. Berarti Y yang dikuadratkan 53 kali 53 berarti 2809, begitu seterusnya sampai bawah. Dijumlahkan juga Y kuadratnya, kita peroleh 31.424, begitu juga untuk X kali Y. Artinya di sini kita mengalihkan X dan Y aja. 45 kali 53 berarti 2385, 45 kali 53 2385. Begitu seterusnya kita cari untuk 10 data. Saya peroleh di sini 29.203. Ini tabel bantuannya. Berarti di sini untuk sigma X yang harus kita tahu, berarti ini sigma Y. Berarti ini sigma X kuadrat. Ini sigma Y kuadrat. Ini adalah sigma XY. Kemudian, karena responden kita 10, berarti yang harus persamaan regresi sama-sama kita ketahui bentuk umumnya adalah A ditambah BX. Berarti di sini kita mencari nilai A dan nilai B. Nilai A ini rumusnya, nilai A, yaitu sigma X kuadrat. Nah, tinggal saudara masukkan aja, sigma X kuadrat berarti di sini ya, 27.194 dikali sigma Y. Sigma Y adalah 560 dikurang sigma X, yaitu 520.
dikali sigma XY-nya 29.203 dibagi dengan N-nya adalah berapa? 10 tadi ya. Sigma X kuadratnya ini 27.194 dikurang sigma X tapi dikuadratkan, berarti sigma X-nya 520 tapi dikuadratkan. Tinggal kita hitung aja untuk nilai ini, berarti kita peroleh hasilnya yaitu 29,97. Begitu juga untuk B, sama prinsipnya, ini rumusnya udah saya cantumkan, dapat B-nya 0,54. Berarti persamaan regresi sederhana untuk kasus yang kita cari tadi, yaitu Y sama dengan 29,97 tambah 0,54X. Interpretasinya tadi, jika X-nya naik satu satuan, maka Y-nya akan naik juga sebesar 54%. Nah, saya rasa ini udah paham ya untuk materi mencari persamaan regresi. Oke, kita lanjut ke topik kedua, yaitu menentukan uji signifikan dari persamaan regresi. Ini saya minta saudara sedikit jeli dalam menentukan rumus-rumusnya, karena di sini istilahnya lumayan banyak. Pertama yang harus saudara cari yaitu jumlah kuadrat total, simbolnya adalah JKG. JKT maksudnya. JKT itu adalah sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat, ini hasilnya ya, 31.424. Nah, cukup simpel untuk langkah 1. Derajat bebas totalnya disimbolkan DBT, itu sama dengan N, yaitu 10. Banyak dari sampelnya, yaitu 10. Langkah 1 paham? Langkah 2, jumlah kuadrat A. Jumlah kuadrat A ini artinya jumlah kuadrat untuk konstanta A dari persamaan regresi ini. Kita peroleh JKA itu adalah sigma Y tapi dikuadratkan, dibagi dengan N. Sigma Y tadi 560 dikuadratkan, 560 kuadratkan bagi 10 hasilnya adalah 31.360 dengan derajat bebas A-nya, dBA, ini selalu 1, apapun kasusnya ya, selalu 1. Langkah 2 saya rasa paham ya. Langkah ketiga, yaitu jumlah kuadrat B per A. Disimbolkan dengan JKB per A. JKB per A itu sama dengan, ini rumusnya, B dikali dengan sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N. B tadi nilainya 0,54. Udah kita peroleh B tadi ya. Nah, ini B nilainya 0, ini B ya, 0,54. Itu langkah ketiga, B 0,54. Sigma XY nilai tadi 29203, sudah lihat aja di atas ya. Dikurang sigma X juga ada tadi di atas datanya, 520 dikali 560 untuk sigma Y dibagi dengan 10. Nah, tinggal kita hitung aja. JK, jumlah kuadrat B per A, yaitu 44,82 diperoleh dari 0,54 kali dengan hasil ini. Hasil ini hitung pakai kalkulator, nilainya adalah 44,82. Derajat bebas B per A juga sama, ini selalu 1, apapun kasusnya. dB B per A itu nilainya adalah 1. Next, lanjut jumlah kuadrat sisa. Yang kita cari selanjutnya yaitu jumlah kuadrat sisa. Jumlah kuadrat sisa disimbolkan dengan JKS. JKS yaitu JKT dikurang JKA dikurang JKB per A. JKT tadi ada di atas di langkah 1, JKT, nah ini dia JKT 31.424, JKA-nya ini 31.360, JKB per A-nya 44,82. Kita hitung nilai JKS-nya yaitu 19,18.
Oke, lanjut setelah kita hitung JKS-nya. Derajat bebasnya juga harus kita hitung. Derajat bebas untuk sisanya yaitu N kurang 2. N-nya 10 tadi ya. Banyak datanya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi JKS-nya 19,18, derajat bebas dari sisanya yaitu 8. Jadi masing-masing jumlah kuadrat itu ada derajat bebasnya. Oke, next langkah kelima. Kita hitung sekarang yaitu jumlah kuadrat galat. Nah, ini harus sedikit sudah pahami. Jumlah kuadrat galat ini kita mengelompokkan nilai dari variabel X. Nilai variabel X itu ada berapa kelompok? Nah, dari data tadi kan nilai 45 ada 2 buah, nilai 49 ada 1, nilai 53 ada 3, nilai 54 ada 3, nilai 55 ada 2, nilai 56 ada 1. Nah, di sini nilai variabel X-nya kan kita kelompokkan menjadi 6. Yang sama berarti satu kelompok. 45, 45, 49, 53, 54, 3 buah. Ini satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4, 5, 6. Berarti totalnya ada 6 kelompok. Artinya di sini K-nya sama dengan 6. Yaitu banyak kelompoknya ada 6. Untuk Y-nya kita sesuaikan aja, 45, Y-nya tadi 53. 45, 53. Untuk menghitung nilai JKG-nya, kita kuadratkan masing-masing Y-nya. 53 kuadrat ditambah 53 kuadrat, kan ada 2 ya. Dikurang dengan jumlahkan Y-nya, 53 tambah 53, tapi dikuadratkan dibagi dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini banyak Y-nya ada 2. Setelah kita hitung nilainya adalah 0. Untuk 53, 55 yang nilainya 1, 1 ini nggak usah dihitung karena pasti nilainya adalah 0. Kemudian untuk kelompok keempat, perhatikan kelompok keempat, kan nilai 54 ada 3 buah. 54 nilainya Y-nya 55. 54 nilainya 57 dan 57. Berarti sama konsepnya, kuadratkan masing-masingnya 55 kuadrat tambah 57 kuadrat tambah 57 kuadrat dikurang dengan hasil jumlahnya 55 tambah 57 tambah 57 dikuadratkan dibagi dengan 3. Setelah saya hitung hasilnya adalah 2,67. Begitu juga untuk kelompok kelima juga sama, kan ada 2, 57 dan 60. 57 kuadrat tambah 60 kuadrat dikurang dengan 57 tambah 60 dikuadratkan bagi 2, karena di sini banyak datanya 2. Kalau di sini kan banyak datanya 3. Hasilnya yaitu 4,5. Ini nggak usah dihitung, yang satu-satu ini nggak usah dihitung karena hasilnya pasti 0. Nah, kemudian untuk JKG tersebut, jumlah kuadrat galat tersebut, tinggal kita jumlahkan aja masing yang terakhir ini. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 2,67 tambah 4,5, hasilnya adalah 7,17. Jadi di sini jumlah kuadrat galatnya yaitu 7,17 dan derajat bebas galatnya disimbolkan dengan DBG itu adalah N dikurang K. N tadi banyak sampelnya ada 10 dikurang dengan K. K banyak kelompoknya tadi, banyak kelompoknya adalah 6. Jadi derajat bebas untuk galatnya adalah 4. Oke, lanjut. Angka ke-6 yaitu jumlah kuadrat tuna cocok yang harus kita cari selanjutnya. Simbolkan dengan JKTC. JKTC ya, dihitung dengan cara JKS dikurang dengan JKG. JKG kita tahu ya, JKG ini tadi 7,17. JKS. Di mana JKS? JKS. Mari kita cari JKS. Nah, ini dia. JKS yaitu 19,18. Tinggal kita hitung aja, kita masukkan. Nah, JKS-nya 19,18 dikurang JKG-nya 7,17, hasilnya adalah 12,01. Derajat bebasnya untuk tuna cocok DBTC yaitu K dikurang 2. K tadi banyak kelompoknya. Kelompoknya adalah 6. Dikurang dengan 2, hasilnya adalah 4. Jadi DBTC-nya adalah 4. Oke, next terakhir yang kita cari
yaitu rata jumlah kuadrat dari masing-masingnya. Nah, rata dari jumlah kuadrat A disimbolkan dengan RJKA. RJKA dihitung dengan cara JKA per DBA. DB 1 tadi. JKA-nya kita cari di atas tadi ya. JKA. Nih JKA. Di manakah JKA? Mari kita cari JKA. JKA. Ini dia. Ini adalah JKA, yaitu 31.360. 31.360. Ini dia. 31.360 dibagi dengan derajat bebasnya 1 tadi, berarti hasilnya 31.360. Begitu juga untuk rata jumlah kuadrat B per A juga sama ya. RJ B per A diperoleh 44,82 sama dengan mencari jumlah kuadrat yang A ini. Hasilnya 44,82. Begitu seterusnya rata jumlah kuadrat sisa berarti JKS per DBS diperoleh 2,4. Rata jumlah kuadrat galat diperoleh 1,79 dari JKG per DBG. Rata jumlah kuadrat tuna cocok diperoleh nilainya 3. Itu untuk rata, silakan dilihat lagi, dicocokkan angka-angkanya. Selanjutnya kita akan menguji apakah regresi kita, persamaan regresi kita itu signifikan atau tidak. Pertama, kita rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesis ada 2, H0 dan H1. H0 untuk persamaan regresi yang tidak signifikan, dan H1 regresinya signifikan. Artinya di sini H0 itu kita duga persamaan regresi kita tidak signifikan, sementara H1 kita duga persamaan regresi kita signifikan. Yang mana yang akan kita yang mana yang akan kita terima, H0 kah atau H1, tergantung pengujian kita. Nah, kita uji persamaan regresi kita signifikan atau tidaknya dengan cara kita menghitung nilai F hitung dan nilai F tabel. Mengenai uji signifikan dari persamaan regresi kita, setelah kita rumuskan hipotesis H0 dan H1, H0 itu berarti regresinya tidak signifikan, dan H1 regresinya signifikan. Pengujiannya dilakukan dengan cara menentukan nilai F hitung dan nilai F tabel. F hitung dihitung dengan rumus RJK B per A dibagi dengan RJKS. RJK B per A kita lihat di atasnya, rata jumlah kuadrat RJK, ini dia. RJK B per A yaitu 44,82 dibagi dengan RJKS. Di manakah RJKS? RJKS, ini dia. RJKS-nya 2,4. Ini dia. RJKS-nya 2,4 dihitung nilainya yaitu setelah dibagi 44,82 hasilnya yaitu 18,68. F tabel. Selanjutnya F tabel kita peroleh dari 0,05. Kenapa harus 0,05? Ini adalah nilai alfa, yaitu 0,05. Kenapa nilai alfanya 0,05? Karena tingkat kepercayaannya 95% dan nilai errornya yaitu sebesar 5%. Ini ketetapan dari
pakar statistik seluruh Indonesia menetapkan bahwa nilai standar untuk alfa itu adalah 0,05. Dari dB per A, dB per A tadi adalah 1, dan dB sisa adalah 8 tadi. Silahkan cek di atas tadi. Jadi kita melihat tabel F dengan 0,05, ini 1 dan 8. 1 per 8. Nilainya yaitu 5,32. Nah, coba kita lihat untuk tabel F. Tabel F, nah, saya cantumkan di sini tabel F, nah, yaitu 1 per 8 tadi ya. Berarti ini kolom 1, saya perbesar. Nah, ini kolom 1, baris 1, kan 1 per 8 tadi. Ini 1, dan ke bawahnya yaitu 8. Berarti 1 ke bawahnya 8, nah, lebih kurang di sini. Ini dia. Hasilnya yaitu 5,32. Saya perbesar. Ini dia. Per 8, 5,32. Nah, karena itu hasilnya 5,32. Jadi F hitungnya yaitu 18,68 dan F tabelnya adalah 5,32. Kriterianya di sini, jika F hitung besar dari F tabel, maka regresinya signifikan. Nah, F hitung kita berapa? F hitung kita tadi di atas 18,68, itu besar dari F tabel kita 5,32. Artinya, jika F hitung besar dari F tabel, maka regresi kita signifikan, artinya H1 diterima, dan H0 ditolak. Nah, jadi persamaan regresi kita adalah signifikan. Kalau saudara dapat kriterianya berbeda, berarti tinggal dibalik aja. H1 yang ditolak, H0 yang diterima. Gitu aja konsepnya ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menguji linearitas. Linearitas juga sama, kita hitung dengan cara F hitung dan F tabel, mirip dengan tadi. F hitungnya yaitu RJKTC nilainya 3 dan RJKG nilainya 1,79. Silahkan cek di atas. Nilainya yaitu 1,68. F tabelnya juga sama kayak tadi. 0,05, DBTC-nya 4, DBG-nya 4. Jadi di F tabel diuji linearitas yang dipakai adalah derajat bebas TC, tuna, cocok, dan galat. Yaitu 0,05, 4 per 4. Prinsip mencari F tabel juga sama seperti yang di atas tadi, yaitu 4 dan per 4. Baris ke sini 4, kolomnya juga 4. Berarti diperoleh 6,39. Nah, ini kriterianya di sini. Jika F hitung kecil dari F tabel, maka regresinya linier. F hitung kita peroleh 1,68. F tabel kita yaitu 6,39, kecil dari 6,39. Sesuai dengan kriteria di atas, maka regresi kita linier. Artinya persamaan regresi kita dia mengikuti garis lurus. Nah, oke, sampai di sini paham ya. Terakhir yaitu uji signifikan korelasi. Korelasi artinya yaitu seberapa erat hubungan antara X dan Y. Pertama kita harus merumuskan dulu rumus korelasinya, RXY. Ini rumusnya ya. N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma Y kuadrat dikali sigma X dikuadratkan kali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Inputkan aja nilai yang tabel bantu tadi. Tabel bantu yang pertama tadi ya, N-nya 10. Dikali sigma XY-nya berapa tadi, dikurang dengan ini. Hitung semuanya, hitung pakai kalkulator. Kita peroleh nilainya yaitu 0,84. Berarti di sini nilai R-nya yaitu 0,84. Untuk menguji signifikan dari korelasi,
kita menghitung T-hitung dan T-tabel. T-hitung, T-hitung dicari dengan cara R kali akar N kurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. R-nya yang ini 0,84 dikali akar N-nya 10 ya, 10 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,84 tapi dikuadratkan. Silakan hitung nanti kita peroleh T-hitung. Hati-hati menghitung ini ya. Berarti 0,84 dikali akar 8 per akar 1 dikurang kuadratkan ini. 0,84 tapi dikuadratkan. Berarti kuadratkan ini dulu, 1 dikurang ini, kemudian diakarkan, cari yang di atas, bagi. Hasilnya saya peroleh T-hitungnya untuk kasus ini itu 4,38. Ini untuk T-hitung. Untuk T-tabel 0,05,8. Nah, dari mana datang 8? 8 saya peroleh dari N dikurang 2. N-nya 10 dikurang 2 tadi ya, itu 8. T-tabelnya ada di sini, di bawahnya ya. Ini tabel pertama yaitu tabel F, di bawahnya ada tabel T. Nah, ini dia. Tabel T 0,05 derajat bebasnya yaitu 8 di sini. 0,05. Nah, ini dia. 2,306. Karena itu di sini 2,306. Nah, di sini kriterianya jika T-hitung kriteria ya. T-hitung besar dari T-tabel, maka korelasi signifikan. Nah, di sini T-hitung kita adalah 4,38, besar dari T-tabel kita 2,306. Artinya korelasi signifikan. Ikan positif. Nah, itu untuk uji korelasi. Saya rasa paham semuanya ya. Silahkan dilanjutkan. Catat semua materi yang ini. Kemudian coba kerjakan latihan sesuai dengan instruksi yang saya jelaskan pada video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan menguji analisis regresi tadi. Kalau materi sebelumnya yaitu dengan metode manual, sekarang kita akan mengujinya dengan program SPSS. Nah, yang pertama yang sudah lakukan yaitu buka halaman SPSS-nya dulu. Kalau belum punya program SPSS, silakan di install dulu SPSS. Lebih kurang tampilannya seperti ini. Langkah pertama yaitu kita klik variable view. Pada kolom name ini kita buat untuk variabel X dan desimalnya kita nolkan. Baris kedua yaitu variabel Y juga sama, desimalnya kita nolkan. Setelah kita nolkan desimalnya, kemudian klik data view ini, akan muncul variabel X dan variabel Y. Tinggal kita inputkan nilai variabel X dan Y yang kita peroleh. X pertama tadi adalah 45, Y-nya adalah 53, kemudian X keduanya juga 45, kita inputkan sampai 10 data tadi ya.
Oke, setelah kita inputkan nilai variabel X dan variabel Y-nya, ada 10 tadi ya. Kemudian tinggal kita save ke data D. D aja. Klik aja di sini. Contoh ya. Contoh unrect. Klik save. Oh, berarti udah ada ya. Unrect 1. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang pertama kita akan mengklik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Untuk dependennya yaitu variabel Y, independen adalah variabel X. Tinggal kita klik OK. Kemudian tinggal kita lihat di output. Akan tampil seperti ini. Tinggal kita ambil aja untuk tabel koefisiennya yang ini. Kita copy pastekan ke tempat tadi. Yang pertama, hasil output SPSS kita. Ini yaitu untuk menentukan tabel pertama yaitu koefisien. Untuk menentukan persamaan regresi, Y sama dengan A ditambah BX. A adalah yang ini, konstanta, yaitu 27,974, ditambah B-nya 0,539. 9X. Ini persamaan regresi yang kita peroleh dari SPSS. Sama dengan yang manual tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkaji uji linearitas. Uji linearitas kita uji dengan cara klik analyze. Kemudian kita ambil compare min, klik min. Kemudian untuk dependen kita masukkan variabel Y, masukkan ke dependen, dan X kita masukkan variabel X. Nah, kemudian pada option, klik option ini, test for linearity-nya kita centang, continue, kita OK kan. Kita lihat di output tadi, yang kita ambil adalah yang ini, ANOVA tabel. Nah, kita klik ANOVA tabel, tinggal kita kopikan ke tempat tadi. Nah, ini ANOVA tabel yang kita peroleh. Perhatikan di sini untuk ANOVA tabel, ini untuk uji linearitas. Uji linearitas. Uji linearitas, kalau kita perhatikan, kita pakai tabel ANOVA tabel ini. Nilai F hitung kita ambil yang ini. Nah, ini dia. F hitung. Sama dengan 1,688. Sama dengan hasil manual yang kita peroleh. Cuman di sini kita juga bisa memakai kriteria signifikannya. Nilai signifikannya di sini adalah 0,312. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05, kriteria alfa kita 0,05 tadi, maka regresi kita linear. Nah, itu aja untuk menentukan uji linearitas. Nilai F hitungnya sama tadi ya. Oke, terakhir kita akan mencari
uji signifikan korelasinya. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, Correlate, bivariate akan muncul. Kemudian untuk kedua variabel X dan Y-nya kita pindahkan ke tombol variabel. Kemudian pastikan tanda panah tercentang pada persen karena kita di sini memakai korelasi persen. Kemudian yang lain abaikan, kemudian kita klik OK. Kita perhatikan di sini kita memperoleh tabel correlation yang ini. Kita pindahkan. Apa tadi? Ini nilai correlation yang kita dapatkan. Nah, di sini nilai R yang kita dapatkan yaitu 0,836, sama dengan yang manual tadi. Cuman di sini nilai signifikan kita peroleh yaitu signifikannya 0,003. Di sini bisa kita pakai kriteria jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka korelasinya bersifat signifikan. Nah, itu untuk kalau memakai program SPSS yang kita butuhkan tabel correlation, tabel alpha tabel ini, dan tabel koefisien menentukan persamaan regresi, uji persamaan regresi, kemudian uji linearitas, dan uji korelasi. Oke, sekian penjelasan saya tentang SPSS. Rasa paham semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.